Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 21 tes psikologi akan mempresentasikan tentang tes Wechsler. Kelompok kami terdiri dari Regina Cynthia 19E10069, Gemma Salsabila 19E10070, dan Ceci Angelika 19E10071. Yang pertama adalah sejarah tes Wechsler. David Wechsler mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. David Wechsler pertama kali memperkenalkan tes intelijensi yang dirancang khusus untuk orang dewasa pada tahun 1939. Wechsler Belief Intelligence Scale. Skala intelijensi Wechsler adalah tes yang diberikan secara individual untuk mengukur kemampuan intelektual dan menciptakan situasi di mana aspek kepribadian dapat diamati, dengan kata lain skala intelijensi. David Wechsler mengembangkan 3 alat tes intelijensi, yaitu The Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS untuk usia 16-17 tahun, dan The Wechsler Intelligence Scale for Children WISC untuk usia 6-16 tahun 11 bulan, dan ada terakhir The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence WPPSI untuk usia 3-7 tahun 3 bulan. Skala intelijensi Wechsler ini dianggap sebagai tes psikologi paling terbaik karena memiliki tes psikometrik dalamnya dan menghasilkan informasi yang relevan untuk para praktisi. Sebagai hasilnya, skala intelijensi Wechsler ini menjadi tes yang pasti digunakan oleh para praktisi. Lalu selanjutnya adalah macam tes Wechsler. Jadi macam tes Wechsler ini ada 3. Ada tes WAIS, ada WISC, dan WPPSI. Yang pertama ada tes WAIS. WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Nah, tes ini dikembangkan dan direvisi pada tahun 1955. Itu merupakan pengembangan dari tes WBIS. Apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki adalah kekurangan teknis skala yang berkaitan dengan ukuran dan representativitas sampel normatif dan reliabilitas subtes. Nah, tes ini pada saat itu dipilih untuk mencocokkan proporsi populasi di Amerika Serikat berdasarkan ras, tingkat pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal pada sensus di tahun 1970. Nah, tes ini dilakukan secara individual oleh orang dewasa yang berusia 16-75 tahun atau lebih. Dan tes ini dibagi menjadi 2 bentuk tes, yaitu bentuk verbal untuk mengukur keterampilan verbal dan bentuk performance untuk mengukur keterampilan tindakan. Nah, masing-masing tes sendiri memiliki 6 subtes dan 5 subtes. Dan tiap subtes sendiri itu bisa mengukur aspek intelektual dan kepribadian. Nah, kemudian ini ada bentuk subtesnya. Bentuk subtes verbal dari WAIS itu ada informasi, dan di informasi ini itu berisi pertanyaan mengenai pengetahuan umum yang dianggap diperoleh dari lingkungan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pemahaman, terdiri dari soal yang menghendaki subjek untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu, mengapa aturan tertentu harus diikuti, dan pengertian dari bahasa tertentu. Kemudian yang ketiga ada hitungan. Jadi di tes ini itu diberikan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Soalnya itu berupa problem hitungan yang setara dengan soal hitungan di sekolah dasar. Kemudian yang keempat ada persamaan. Nah, persamaan ini itu subjek diminta untuk menyatakan apakah dua benda ini memiliki kesamaan atau tidak. Kemudian ada rangka angka. Jadi ini berupa rangkaian angka-angka yang terdiri dari 3 soal dengan 9 angka. Dan ini disebutkan secara lisan, lalu subjek diminta untuk mengulangi dan menyebutkan dalam urutan yang benar. Nah, ada kalanya subjek itu diminta menyebutkan dari belakang. Kemudian bentuk terakhir dari subtes verbal WAIS ada perbendaharaan kata atau vocabulary. Jadi ini tuh ada kata-kata yang diberikan paling mudah, lalu subjek harus mendefinisikan kata-katanya. Kemudian lanjut ke bentuk performance. Di bentuk performance ini ada simbol angka. Nah, subjek ini diminta untuk menuliskan simbol
masing-masing angka di bawah deretan angka yang tersedia. Dan waktu untuk mengerjakannya adalah 90 detik. Kemudian ada melengkapi gambar. Di melengkapi gambar ini ada bagian-bagian penting yang sengaja dihilangkan. Kemudian nanti subjek diminta untuk menyebutkan dan melengkapi gambar dengan bagian yang hilang supaya bisa jadi gambar yang utuh. Kemudian ada rancang balok. Ini itu menyusun bagian-bagian dari objek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini terdiri dari suatu pola dan masing-masing itu polanya berwarna merah dan putih. Kemudian ada mengatur gambar. Jadi subjek itu menyusun beberapa gambar acak, terus jadi bisa jadi urutan seri gambar yang benar. Kemudian yang terakhir ada merakit objek. Merakit objek ini menyusun bagian-bagian dari objek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kelemahan dari WAIS sendiri adalah terbatas ruang lingkup hanya pada yang bisa diukur dan tidak menilai faktor yang penting. Kemudian yang kedua, kurang memiliki data yang mendukung validitas ekologi. Dan yang ketiga, tidak bisa diaplikasikan untuk etnis yang minoritas atau latar belakang sosial rendah. Dan kelebihan dari WAIS sendiri adalah dapat digunakan dalam diagnosis psikiatri. Kemudian konselor itu punya waktu untuk mengobservasi klien secara langsung. Dan yang ketiga, dapat mengetahui fungsi kognitif individu. Sekarang kita masuk ke tes Wechsler yang kedua, yaitu WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Jadi WISC ini dipublikasikan pertama kali oleh David Wechsler sendiri pada tahun 1939. Tes ini itu digunakan untuk mengukur fungsi intelektual yang lebih global dan dapat mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan anak, dapat mengukur kemampuan kognitif dengan melihat pola responnya. Dan ini menjadi salah satu bentuk tes untuk mengetahui bakat. Tes ini digunakan pada anak usia 5-15 tahun. Sama halnya seperti tes WAIS, ini terdiri dari dua bentuk tes, yaitu verbal dan performance. Nah, bentuk verbalnya sendiri itu sama dengan tes WAIS, ada 6 subtes. Kemudian ada bentuk performance dari WISC. Dan perbedaannya di sini adalah bentuk performance ini ketambahan satu subtes, yaitu maze atau labirin. Jadi di sini subjek harus menemukan jalan keluar dari labirin. Nah, kelemahan dari WISC sendiri adalah pelaksanaan tesnya ini lama, bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, ini bisa membuat anak itu cepat bosan. Kemudian analisis tes itu butuh waktu yang lama buat mengetahui bakat anak, sekitar 2-3 minggu. Dan sedikitnya psikolog tes WISC atau sedikitnya psikolog yang menguasai analisa tes WISC ini sendiri. Dan kelebihannya adalah dapat mengetahui bakat anak secara tepat. Dan yang kedua, tes ini tuh dapat membawa kemajuan dalam mengembangkan alat-alat psikodiagnostik. Dan yang ketiga, dapat mengungkapkan gejala gangguan klinis pada anak. Lalu kita masuk ke bentuk yang ketiga, tes Wechsler yang ketiga, yaitu WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Nah, ini mulai diperkenalkan dan digunakan secara umum pada tahun 1967. Dan ini ditujukan untuk anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak pada tingkat taman kanak-kanak. Ini tuh merupakan turunan dari tes WAIS dan WISC. Dan tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasikan karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Nah, ini tuh sama kayak WAIS dan WISC-nya sendiri. Jadi WPPSI itu ada dua bentuk tes, yaitu verbal dan performance. Nah, bentuk
verbal dan bentuk performance-nya ini sendiri itu punya masing-masing punya 5 subtes. Perbedaannya ada di kalau yang dibentuk verbal WPPSI itu ada pengertian. Nah, subtes pengertian sendiri ini itu untuk apa? Ini di sini anak diminta untuk menjelaskan arti dari masing-masing kata. Kemudian yang bentuk performance itu yang berbeda ada animal house dan geometric design. Di animal house ini subjek diminta untuk mencocokkan nama binatang dengan rumah atau tempat tinggal dari binatang. Jadi ini medianya nanti menggunakan papan bergambar. Lalu ada geometric design. Geometric design ini anak harus menggambar bentuk yang nantinya anak akan diberikan 10 buah desain geometris. Nah, nanti setelah itu anak harus membuat ulang desain. Petunjuk penggunaan TestWise. Yang pertama, petunjuk umum. Penting bagi pemeriksa untuk hafal petunjuk atau instruksi dalam administrasi tes. Selama pemeriksaan berlangsung, pemeriksa tidak boleh mengajak testi untuk bercakap-cakap. Satu-satunya penjelasan yang boleh diberikan adalah info yang dipandang perlu untuk menggiatkan testi. Perintah boleh diulangi seperlunya, namun tidak boleh bersifat menjelaskan. Subtes tidak harus diberikan sesuai dengan urutan yang telah diatur. Testi dewasa biasanya dimulai dari subtes information. Sementara untuk anak-anak dari object assembly. 3 kekecualian yang perlu diketahui oleh pemeriksa adalah jika testi menderita cacat atau kekurangan jasmani, hanya bagian verbal saja yang diberikan. Lalu jika testi tidak mengerti bahasa yang digunakan, kadang kita perlu meniadakan subtes untuk menghindari kerugian kepada testi. Yang terakhir, jika testi berusia 50 tahun ke atas, kadang kita perlu meniadakan subtes tertentu untuk menghindari kerugian dari testi tersebut. Penyediaan subtes tertentu harus ditetapkan sebelum pemeriksaan dilakukan. Lalu instruksi subtes. Subtes pertama yaitu information. Siapkan lembar observasi. Lalu kita mulai dari soal nomor 5. Jika soal nomor 5 dan 6 gagal, nomor 1 sampai 4 akan diberikan. Jika salah satunya gagal, nomor 1 sampai 4 akan tetap diberikan. Sedangkan jika berhasil, nomor 1 sampai 4 langsung dianggap benar. Lalu subtes yang kedua adalah comprehension. Kita siapkan lembar observasi. Lalu kita mulai dari nomor 3, 4, dan 5. Jika salah satu dari nomor 3, 4, dan 5 gagal, soal nomor 1 dan 2 akan diberikan. Soal nomor 1 dan 2 ini, jika benar diberi nilai 2 dan jika salah diberi nilai 0. Nomor 3 sampai 14, masing-masing nilainya 2, 1, atau 0. Subtes yang ketiga yaitu digit span. Jangan mengatakan bahwa tes ini terdiri dari soal hitungan. Tidak perlu menyiapkan kertas buram dan alat tulis untuk menghitung. Kita perlu menyiapkan lembar observasi dan stopwatch. Lalu kita mulai dari soal nomor 3 dan 4. Jika salah satu dari atau keduanya gagal pada soal 3 dan 4, maka kita akan memberikan testi nomor 1 dan 2. Lalu untuk subtes yang keempat yaitu arithmetic, kita perlu yang pertama menyiapkan lembar observasi. Itu dari angka ke muka. Lalu kita mulai dari percobaan 1 dari rangkaian. Jika percobaan 1 benar, maka kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Jika percobaan gagal, maka kita beri percobaan yang kedua. Jika percobaan 2 benar, maka kita langsung lanjut ke tingkat berikutnya. Subtes kelima, similarity. Siapkan lembar observasi, mulai dari soal nomor 1. Jika testi tersebut menyebutkan perbedaan atau tidak menjawab sama sekali, katakan bahwa persamaannya itu apa berdasarkan buku panduan dan lanjut ke soal nomor 2. Jika soal berikutnya tidak boleh diberikan pertolongan lagi. Jadi pertolongan ini cuma untuk memberikan contoh bagaimana testi harus menjawab. Lalu untuk subtes yang ke-6 yaitu vocabulary. Siapkan lembar observasi. Lalu siapkan daftar kata-kata. Kita mulai dari kata nomor 4, 5, 6, dan 7. Jika salah satu dari soal tersebut bernilai 0,
beri soal nomor 1 sampai 3. Jika nomor 4 sampai 8 benar, maka jawaban nomor 1 sampai 3 itu dianggap benar. Lalu subtes yang ketujuh yaitu picture arrangement. Semua testi diberi 3 kartu pada soal 1. Urutan dalam menyusun kartu tercantum di belakang kartu. Jika benar, lanjut ke soal nomor berikutnya. Jika salah, berikan demonstrasi yang benar. Subtes yang nomor 8 yaitu picture completion. Siapkan lembar observasi. Bila jawaban testi benar, lanjutkan gambar berikutnya. Jika salah, tanyakan dan berikan petunjuk jawaban yang benar. Bantuan boleh dilakukan hingga soal nomor 2, selanjutnya tidak boleh ada lagi. Lalu subtes 9. Untuk rancangan pertama, ambil 4 balok dan minta untuk testi memeriksanya. Ambil 4 balok dan katakan bahwa balok tersebut digunakan untuk membuat suatu rancangan. Ambil kartu 1, buat rancangan seperti kartu 1 tanpa menunjukkan kartu 1 kepada testi. Lalu beri 4 balok lain kepada testi dan minta untuk membuat seperti sebelumnya. Jika gagal, lakukan percobaan kedua. Dengan catatan, balok ini harus diacak terlebih dahulu. Jika subjek atau testi meniru hingga sisi-sisi yang lain, katakan bahwa hanya sisi yang atas yang perlu ditiru. Lalu untuk rancangan kedua, balok diacak terlebih dahulu. Berikan gambar dan minta testi untuk membuat balok-balok tersebut menjadi seperti dengan apa yang ada dalam gambar. Jika gagal, lakukan percobaan kedua. Jika rancangan 1 dan 2 gagal, lanjutkan ke rancangan 3. Rancangan 3 sampai 6 menggunakan 4 balok, sedangkan rancangan 7 sampai 10 menggunakan 9 balok. Lalu subtes yang ke-10 yaitu object assembly. Kita cuma perlu atur potongan-potongan, urutkan sesuai dengan manual. Jadi kita cuma meminta testi untuk mengurutkan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam buku. Subtes yang ke-10, digit simbol. Pertama, siapkan lembar observasi. Terus ini ada 2 instruksi untuk subtes yang ke-11 ini. Instruksi yang pertama, yaitu memperlihatkan kotak-kotak yang ada dan minta testi untuk mengisi kotak tersebut dengan tanda yang harus diisikan pada tempatnya. Tulis ketiga simbol sebagai demonstrasi, beri pensil kepada testi dan biarkan ia menyelesaikan 7 soal dalam contoh. Jika testi tidak mengerti, beri pertolongan hanya sampai pada batas garis di kotak ke-7. Instruksi yang kedua, setelah demonstrasi, tunjuk kotak pertama setelah contoh dan katakan bahwa jika tester mengatakan mulai, maka testi harus mulai dan mengisi sebanyak mungkin pada tiap kotak yang ada tanpa ada yang dilewati. Waktunya yaitu 90 detik. Selanjutnya itu scoring. Untuk subtes pertama yaitu information, setiap jawaban benar diberi tanda plus dan diberi skor 1. Dan tiap jawaban salah diberi tanda minus atau skor 0. Jika jawaban meragukan, pemeriksa harus meminta penjelasan pada testi. Skor pada sub ini adalah jumlah jawaban yang benar. Skor tertinggi adalah 25. Jika jawaban salah sebanyak 5 kali berturut-turut, maka kita harus berhenti pada tes ini. Subtes yang kedua, comprehension. Skor tiap jawaban bisa 2, 1, atau 0 tergantung ketepatan dengan kunci jawaban. Skor tertinggi adalah 20. Jika jawaban salah sebanyak 4 kali berturut-turut, maka kita harus berhenti pada tes ini. Lalu subtes yang ketiga yaitu digit span. Skor deret angka baik maju atau mundur adalah sesuai dengan jumlah bilangan deret angka yang berhasil diulangi oleh testi dengan benar dan diberi tanda plus. Jika 2 buah deret angka bilangan yang serupa gagal dan diulangi oleh testi, maka pemeriksa tidak boleh melanjutkan deret bilangan berikutnya. Skor tertinggi yaitu 17. Jika jawaban salah sebanyak 2 kali berturut-turut, maka kita berhenti pada tes ini. Lalu subtes yang keempat yaitu arithmetic. Setiap jawaban benar diberi skor 1 dalam batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 15 detik
untuk soal nomor 1 sampai 3, 30 detik untuk soal 4 sampai 6, 60 detik untuk 7 sampai 8, lalu 120 detik untuk 9 sampai 10. Pada soal nomor 9 sampai 10, jika jawaban benar dalam waktu maksimal 15 detik, maka diberi skor 2. Skor tertinggi adalah 14. Jika jawaban salah 3 kali berturut-turut, maka kita berhenti pada tes ini. Subtes 5, similarity. Jawaban diberi skor 2, 1, atau 0, tergantung ketepatan dengan kunci jawaban. Skor tertinggi 24, jika jawaban salah sebanyak 3 kali berturut-turut, maka kita akan berhenti. Subtes ke-6, vocabulary. Setiap jawaban mendapat skor 1 jika abstrak, setengah jika konkret, atau 0 jika salah, sesuai dengan kunci jawaban. Skor tertinggi adalah 42. Jika jawaban salah 5 kali berturut-turut, maka kita berhenti. Subtes ke-7, picture arrangement. Skor 2 masing-masing untuk seri rumah, seri penodongan, dan seri elevator jika susunan tepat. Skor 3, 2, 1, atau 0 sesuai dengan kunci jawaban yang ditetapkan, masing-masing untuk seri pacaran, memancing, dan taksi. Skor tambahan untuk seri memancing dan seri taksi sesuai dengan petunjuk yang ada. Skor tertinggi 21. Jika jawaban salah 2 kali berturut-turut, maka kita berhenti. Subtes 8, picture completion. Skor 1 bagi tiap gambar yang dijawab dengan benar, skor 0 jika salah. Jika pada gambar 1, yaitu bayangan lengan pada cermin, dijawab kakinya tidak ada, katakanlah iya. Lalu apalagi? Terus jika jawaban testi tetap salah, maka dianggap gagal. Skor tertinggi 15, dan jika jawaban salah sebanyak 3 kali berturut-turut, maka kita berhenti. Subtes 9, block design. Skor 6, 5, 4, atau 3 bagi susunan yang benar dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak berhasil tersusun dengan benar atau tersusun secara benar tapi melebihi batas waktu yang ada, maka diberi nilai 0. Skor tertinggi 42. Jika jawaban salah 2 kali berturut-turut, maka berhenti. Subtes 10, object assembly. Skor yang diberi adalah 0 sampai 6, tergantung seberapa tepatnya susunan tersebut dibuat. Pada boneka, tidak ada skor yang dihubungkan dengan waktu penyelesaian. Pada kepala dan tangan, ada skor tambahan yang dihubungkan dengan waktu penyelesaian. Skor tertinggi adalah 26. Lalu subtes 11, yaitu digit simbol. Skor subtes ini adalah jumlah tanda-tanda yang berhasil diisikan dengan benar oleh testi pada kotak yang kosong. Ketepatan dan kerapian tidak diperhitungkan, tetapi tanda yang dituliskan harus jelas. Tanda N terbalik jika ditulis sebagai huruf N, maka diberi nilai setengah. Skor tertinggi 67. Lalu ada langkah interpretasi. Konten penilaian pada hasil tes, yaitu terdiri dari yang pertama verbal. Merupakan verbal scale, verbal IQ, mean, standar deviasi, indeks verbal score, dan tabel kategori. Lalu performance. Berupa performance scale, performance IQ, mean, standar deviasi, indeks performance scale, dan tabel kategori. Lalu yang berikutnya ada full scale dan full IQ. Lalu berikutnya lagi original scale dan original IQ. Yang terakhir adalah indeks mental deterioration. Tester juga harus mengobservasi aspek lain di luar tes seperti yang pertama, lingkungan fisik berupa ruangan, yaitu cahaya, suhu, penggunaan meja, kursi, dan tingkat kebisingan. Lalu bahasa non-verbal testi, yaitu berupa raut wajah, gerak tangan, gerak kaki, dan posisi tubuh. Lalu yang terakhir adalah bahasa verbal dari testi. Tes WAIS merupakan perkembangan dari tes A. WBSI, B. WBIS, C. WPPSI, atau D. WISC. Wechsler Belief Intelligence Scale merupakan kepanjangan dari A. WBIS, B. WPSI, C. WSBI, dan D. WIPS.
Yang ketiga yaitu apa saja yang harus diobservasi oleh tester di luar aspek tes. Yang pertama, A. Lingkungan, uang, dan waktu. B. Kebisingan, kondisi fisik testi, dan keluarga testi. C. Kecerdasan testi, olahraga, dan tingkat prestasi testi. Yang D. Lingkungan fisik, bahasa nonverbal, dan bahasa verbal testi.